Dari pick itu lu udah bisa beli apa aja? Namanya uang haram nggak tahu. Ya sebutin aja lu beli apa. Ya kalau motor pasti ada Berapa motor? 3, 2. 2. Coba. Ada kelihatan nggak situ? Tuh. Itu bekas apa? Strum. Disetrum. Iya. Ya Allah. Ya itu kemana-mana tuh apinya tuh. Bunyi gak disetrum? Gitu. Iya begitu bang. Ya karena percikannya nih. Tuh. Jam 3 itu udah mulai pada sepi bang. 3 pagi. 3 pagi. Ada gerbang? Ada. Malah saya lompat. Oke. Di studio saya sudah kedatangan tamu. Dia pernah ada experience kerja di Kamboja sebagai marketing judi scam. Dan ini baru saja pulang nih, baru 3 bulan di Indonesia. Tapi dia pernah kerja di Indonesia juga ya, sebelum ke Kamboja di PIK. Nah, kita pengen tahu cerita selengkapnya seperti apa. Oke, silahkan. Ini dari awalnya. Ya. Yang di pick. Ya, di PIK dulu. Kalau yang di pick sih awalnya bener nih bang. Tahu dari mana dulu nih informasinya nih? Oh tahu dari Facebook. Pas saya ngajuin ke sana, bener. Emang kerjanya ya kayak aman-aman aja lah awalnya. Pas langsung dipindahin ke sana. Saya pertama ini adalah di suatu Kamboja Selatan. Nah, di apa? Ini rada-rada gemeteran. Oke, sebentar. Jadi dari PIK dulu taunya informasi dari Facebook. Iya. Nah, terus kerja di sana. Iya. Itu tempatnya di ruko, apartemen atau apa? Oh, yang di pick ya? Ya, Yang di pick ruko. ruko. Di sana waktu itu informasinya di Facebook itu lowongan kerja apa? Ya emang judi scam, judi apa namanya, judi online gitu. Oh, bukan ini apa namanya tuh kayak operator game gitu, Oh marketing. kagak. Kalau dia terbuka bang. Terbuka. Iya. Bener. Gaji sekian. Berapa gajinya waktu itu? 3 juta awalnya. 3 juta. Iya. Pas udah lewat 4 bulan tuh 5 juta. Nah, oke, coba ceritain dulu yang di PIK ini kerjanya sebagai apa, cara kerjamu seperti apa coba di sana. Oh. Jadi awalnya yang di pick nih, Iya. awal kerjanya tuh kayak ngepromosin gitu bang, lewat aplikasi WhatsApp gitu. Kayak ngepromosiin ke Facebook, Instagram, TikTok kayak gitu. Narasinya yang dibikin di promosi itu apa, kayak gimana? Kamu ngetik sendiri? Kayak iya ngetik sendiri gitu bang. Coba contohnya seperti apa itu? Kayak apa namanya? Malam kak. Gitu. Saya tuh pura-pura jadi cewek gitu. Oh, gitu. Iya. Profilnya cewek. Emang permainannya kan begitu kalau di marketing bang. Kayak kata-katanya. Malam kak. Apa namanya? Yang mau WD gede gitu-gitulah. Saya lupa kata-katanya kan. Ya kalau gue sih dapat informasi di bawah itu kak JP sekian gitu, kayak gitu-gitu. Kayak gitu-gitu tuh. Mirip ya. Iya mirip-mirip kayak gitu. Terus kalau udah tertarik gimana? Baru apa namanya, dia tiba langsung langsung minta link kan. Langsung minta link. Udah main di situ dia. Kalau saya ngejar targetnya kayak gitu. Langsung dikasih link. Langsung. Nah, terus lo nggak tahu tuh menang kalahnya, nggak tahu? Kalau menang kalah, market sales nggak tahu, marketing sales nggak tahu. Berarti orang operator. Operator. Oke. Itu yang tahu dia. Nah, itu kejadiannya tahun berapa tuh yang lu kerja di PIK itu? Kalau yang di peak 2022. 2022. Oke. Setelah itu dipindahin ke Kamboja 2024. Iya 2024.
Berarti tadi 2022 ya? Iya, 22. Nah, dari 2022 ke 2024 itu lu kerja apa? Kerja di situ masih di PIK Di PIK. Iya. Oh, berarti 2 tahun ya? 2 tahun. Lama juga lu. Ih, Gajinya 3 juta. 3 juta awal ya, udah lewat dari 3 bulan mah. Naik tuh 5 juta. 5. Iya, 5 UMR. juta. Ya. Gitulah. Oke. Dari PIK itu lu udah bisa beli apa aja? Namanya uang haram nggak tahu. Ya, sebutin aja lu beli apa. Ya kalau motor pasti ada Berapa motor? 3, 2. 2. Motor harga berapa tuh? Yang Scoopy doang, Scoopy gitu Matic. doang, iya. Sama ngasih ngebangun rumah gitulah, dikit-dikit. Udah. Kayak gitu. Ada hasil ya. Iya. Oh, terus bentar belum ketutup nih kayaknya. Bentar. Tutup enggak? Bisa. Sorry. Iya. Lu beli motor. Iya. Nah, motor lu masih ada sekarang? Masih? Masih ada. Masih ada. Berkah nih kayaknya. Rumah lu masih ada? Rumah masih. Oh, masih ada. Iya. Berkah ini. Puasa nih kemarin itu motornya hilang. Iya. Semuanya habis, terjual juga. Yang operator loh, yang apalagi yang pemain. Ih. Pemain sudah pasti habis. Iya, habis kalau itu mah. Operator. Heeh. Nah, terus punya rumah, masih motor. Iya. Lu 2 tahun di sana. Berarti Iya di PIK. taruhlah 5 juta dikali 2 tahun berapa? Wah, Ya kita podcast di sini harus hitung-hitungan nih. Nah, 5 kali 12. Ya, kita hitung hartanya ini. Nama lu di Kamboja apa? Valen. Valen. Iya. Nah, kita hitung hartanya Valen. Berapa? 60 juta kali 2. Kan setahun itu. 120 juta. Iya. Oke, 120 juta. Gimana caranya lu bikin rumah dengan harga segitu? Oh, rumah-rumah di kampung. Enggak di kampung, kayak di Jakarta situ. Wih. Barakas. Rumah apa itu? Maksudnya bikin sendiri? Iya, enggak kayak renov dikit-dikit. Oh, renov, Iya. renovasi, rumah aja. Orang tua apa rumah sendiri? Keluarga sih. Rumah keluarga. Iya, keluarga. Berarti sudah hasil uang itu renovasi rumah, terus beli motor. Iya. Motornya dua-duanya ada. Alhamdulillah masih ada. Oke. Berarti ini yang berkah ini. Maksudnya tuh dia nggak Nggak tahu ngambur-ngamburin uang ya? Nggak tahu ke depannya, Bang. Iya, tahu dulu kan ceritanya masih pemula nih. Masih pemula nih ceritanya. Nah, 2 tahun di sana. Kenapa ke Kamboja? Susah, Bang. Nyari di sini. Apa? Susah. Apanya? Nyari gawe di sini tuh susah. Kerja di sini. Maksudnya sering digerebek Apanya? kantornya? Oh, iya. Yang di PIK. Iya, maksudnya lu kan pindah ke Kamboja ke PIK dulu kan? Nah, kenapa Iya, digerebek dia. Digerebek. Awal itu digerebek. Jam 9 malam digerebek. Lu tinggal di situ juga kan? Iya, Pasti kan ada match-nya ya. ada. Jam berapa tadi? Jam 9 malam. Nah, lu masih kerja tuh? Iya, kerja selesai itu jam 10. Itu di komputer semua tuh? Ada? Komputer. Iya, di komputer ada. Berapa orang yang kerja sana? Kalau di ruko saya itu paling banyak 100. 103 lantai ya? 3 lantai. Gue tahu ruko Iya, sana, bener. lantai semua. Yang di PIK itu. Gue pernah tinggal di sana soalnya. Tahu. Oh, muat lah kalau 3 lantai itu 100 Iya. orang. Tapi ada tulisannya nggak PT apa gitu? Nggak ada, Bang. Nggak ada. Iya, nggak Jadi ada. kalau ada orang sana kerja apa gitu? Ada yang nanya-nanya nggak? Ya sebagian orang udah pada tahu dong. Ya pasti kan ada alibinya. Ini kita lagi kerja Tokopedia, afiliasi gitu. Kalau menurut saya ya, lu udah pada tahu, Bang. Security-nya udah pada tahu. Udah pernah tahu itu kantor judol. Iya, soalnya nih ya. Waktu awal pertama digerebek tuh, justru security sana yang ngasih tahu. Abis itu lu kabur. Kabur. Ada yang tinggal di sana, maksudnya yang nggak sempat kabur. Oh, ada. Cewek 10. Oh, cewek tinggal situ juga. Iya,
tinggal di situ. Tidur di mana? Jadi ada kayak keranjang besi gitu bang. Oh, berapa tingkat itu? Kalau laki minimal 4 atau 3 gitu. 4 tingkat. Tuh, gua 4 gitu. Iya kayak gitu. Terus kalau ada yang kentut gimana? Bau. Ya lucu. Ada yang gitu ya? Ada. Pasti ada bang. Orang. Terus kalau ada yang turun gerak dong. Oh, goyang dikit mah ada. Iya. Jadi satu kamar ada berapa keranjang? Berapa tingkat itu? Ada 4. 4 Kalau 4 kali 4 8 orang. Iya 8 orang lah. Tapi ada AC-nya ya. Ada Iya. 3 gitu lah. Cuman ya rusak dikit. Terus cewek di lantai berapa? Kalau cewek tuh di lantai 2 kalau nggak salah. Lantai 2. Iya. Lantai 1 ada orang apa peralatan semua? Kagak, lantai 1 tuh ini Peralatan, ruang pekerjaan. Iya. Lantai 2 tempat nginap. Ah. Lantai 3 Lantai 3 baru lantai 3 cowok. cowok. Cewek berapa? Kok nggak ngitungin sih? Banyak. Lumayan sih bang. Apa nggak ada yang pacaran sih? Ada bang. Temen sendiri bang. Lu pacaran gak? Hah? Pacaran nggak Kagak teman-teman? saya. Kagak. Fokus nyari duit aja. Ya, ini kita belum ke Kamboja ya. Iya. Kalau Kamboja kan ceritanya aneh-aneh, gue udah tahu. Ada yang hamil gitu Wow. di Kamboja. Iya, pasti ada bang. Kalau yang dipik belum ya? Kalau kayaknya ada sih. Tapi ada yang pacaran. Ada bang. Ya, soalnya kan satu gedung ya, ada cewek cowok situ ya, malam-malam kerja bareng gitu. Kalau kerja bareng ruangannya satu ya. Iya. Nah, apa nggak ada yang cinlok sih deh? Ada temen saya sendiri. Sampai dibawa pulang. Ceweknya? Iya. Dinikahin? Dinikahin mah enggak, cuma tinggal bareng bang. Aneh gitu. Oh iya. Ya memang banyak. Iya kayak gitu lah. Nah, berarti jam 9 malam itu digerebek. Ada yang masih ada di nggak sempat kabur. Ada bang. Cewek cowok. Cewek 10. Cewek 10. Iya, cewek 10. Kayaknya ada beritanya deh kemarin. Cewek 10. Laki-laki dikit, cuman 7 atau 8 gitu. Kok laki-laki gampang kaburnya ya? Iya. Termasuk lu. Iya. Lu kalau nggak kabur dimintain juga keterangannya. Iya lah. Tapi pasti. nggak dia apa-apain kan? Cuma ditanya doang ya. Ditanya ibarat ini mah kayak direhab dikit lah. Direp. Kayak direhab Oh, gitu. iya. 3 bulan baru keluar. Setuju sih itu mah. Kan direhab supaya. Tapi agak lucu sih kenapa orang kerja jadi begitu, karena mungkin lapangan pekerjaannya sedikit. Nah itu bang. Makanya begitu. Ya benar. Nah setelah itu udah 2 tahun baru digerebek. Ya, udah 2 tahun di situ. Nah habis itu bos lu mah aman lah ya. Aman dong. Aman bos. Aman. Habis itu yuk kita pindah ke Kamboja. Pindah tuh Kamboja tuh. Nah gimana prosesnya lu punya paspor, visa apa segala macam? Oh, kalau Nah, itu ceritain dulu itu. kalau itu sih pasti didanain bang sama bos. Kayak misalkan dipinjemin gitu sama Duit, dia. Iya, duit. dipinjemin duit gitu Terus sama dia. Itu batas waktu pinjaman harus 3 bulan lunas. dipinjamin berapa? Ada sekitar 80-an dah. 80 juta. 80 juta. 3 bulan bang. 80 juta. 3 bulan. Apa jaminannya lu bakalan kerja di sana? Jaminannya ya kan mungkin karena saya termasuk orang lama, dia percaya aja sih. Oke, bisa diterima. Mm. Kalau misalnya ada yang berpikir 80 juta. Kabur. Ada yang begitu. Rata-rata jalan. Jalan sih rata-rata. Soalnya bang, KTP ditahan, KTM ditahan, HP pribadi juga ditahan. Kalau di judul scam saya, Wah, ini kan kita masih di Indonesia nih, waktu belum berangkat nih. Ditahan juga? Enggak lah ya. kagak. Kalau di Indo mah enggak. Lu ke imigrasi sama siapa? Sama dia, Emang bos? iya. Sama dia, sama bininya. Wih, oke. Ditanya-tanya nggak sama orang imigrasi ini? Kagak bang, untungnya. Langsung bikin. Langsung bikin. Justru dia yang kebanyakan ngomong.
buset nih gue kesana ribet banget ditanya-tanya banyak hal. Gue mau ke Malaysia waktu itu ribet banget bikin begitu. Makanya saya kaget. Gue harus bawa mutasi rekening lah ini lah itu lah pekerjaan. Iya. Lu mulus aja gitu cepet. Iya. Mungkin karena duit kali ya bang ya. Duit dan ada oknum. Iya. Kayak gitu bang. Bisa jadi. Iya. Soalnya caranya mulus aja. Iya. Gitu aja. Akhirnya lo lolos di situ. Iya. Udah punya nih, langsung jadi. Enggak. Nunggu dulu. Nunggu seminggu kayak. Seminggu apa 2 minggu gitu. Baru jadi. Lu sama sekali lu duduk di situ seperti ini enggak ditanya apa-apa. Enggak ditanya apa-apa. Foto-foto paling ya. Iya. Foto. Cuma dipoto, diperiksa KTP gitu udah. Cepet ya? Iya. Karena ada orang dalam bisa jadi ya. Iya emang kan karyawan juga banyak bang. Bukan cuma saya aja kan. Siap. Itu Enggak. dulu tahun 2000 Ini pas berangkat ke sananya. ya ke Kambojanya waktu diantar bos ke imigrasi. Oh kayak imigrasinya 2023 kalau nggak salah. Oh ya masih aman. Iya. gitu kan. Sekarang udah ribet. Ya udah ini bang. Pulang aja diperiksa bang. Udah berapa puluh orang yang duduk sini. Iya. Ada yang balik lah itulah. Akhirnya waktu itu lu masuk di bagian imigrasi itu lolos-lolos aja Lolos. lewat VIP lane. Iya. Orang-orang ditanya-tanya ya. Iya. Kalau lu ning. Kalau dia kayak bawa pengambil rapot aja bang. Rapot. Iya rapot SD gitu. Misalnya nama ini. Dia yang ngomong. Oh dia Dia ada. Oh langsung ada di situ dia. Iya di samping saya. Kayak gitu. Kalau saya cuma ngeluarin KTP. Tempat paspor. Sama ya diperiksa udah. Sama dia cuma dia yang ngomong. Oke. Nah setelah itu nyampe di bandara apa? Langsung Di Phnom Penh. Kamboja. Phnom Penh kan namanya? Iya. Langsung di situ apa ke Malaysia dulu? Ini lewatin Thailand dah. Oh Thailand. Iya. Thailand. Nggak tahu Phnom Penh itu di Kamboja apa di Filipina atau di mana itu? Tuh lah. Nah coba lu ceritain dulu lu terbang dari Terminal Soekarno Hatta sampai ke Bandara Kamboja lah. Nah, terus di situ dia bilang ini ke apartemen ini saya ngikutin. Nah, ini ada yang awalnya jemput situ. Ada yang jemput. Iya. Jadi tuh awalnya saya mau ngikut kawan saya, Bang. Kawan. Iya. Yang judi resminya. Pas waktu dia ngomong kayak gitu, Lah kok bisa? Bukannya satu bos? enggak beda. Berangkatnya bareng. Enggak, berangkat tuh beda. Ketemu di sana. Iya, dia duluan. Oh. Nah, baru tuh pas saya nyampe di sono, feeling saya juga emang gak enak kan. Ya maksudnya bos lu yang udah kasih lu duit 80 juta berangkat ke perusahaan dia di sana. Kenapa Iya. lu mikir judi yang resmi ikut teman lu? Ya di situ sih awalnya mau percaya aja, Bang. Kan logikanya gini, Ndra. Gini, logikanya lu udah dikasih duit 80 juta kerja di bos lu. Kenapa lu mikir mau ikut judi yang resmi teman lu? Kenapa mikir begitu? Ya gimana ya? Ibaratnya di otak saya sih ya duit ya udah. Iya, tapi di situ kan ada gajinya juga. Iya, Emang beda gajinya? kalau yang mana? Resmi sama yang Beda, kan? Bang. Beda. Kalau resmi Kalau resmi dia nyampe 10 sampai 15. wih. Valid Itu nih. resmi. Kemarin juga yang ngomong sama kayak Iya. gitu. 10 sampai 15 15 juta. Iya. Kalau yang scam tuh 8 juta. Tapi lu nggak boleh lah kayak gitu. Lu kan udah dikasih duit 80 juta sama bos lu. Masa lu kerja di orang? Iya kan? Kan maunya begitu, Bang. Ada yang begitu? Ada pasti, Bang. Pas nyampe sono dijemput sama orang gitu. Iya. Wow. Udah gitu. Ya, Lu tipu bisnis judol berarti itu. udah gitu itu orang sama sekali nggak pernah saya lihat di Indo. Yang mana? Yang ngejemput saya di sana.
kan bos saya kan nggak ngikut. Berarti dia udah ada perwakilan gitu. Iya, ya namanya juga ini ya kehilangan satu karyawan juga bodo amat kali kan. Iya, Iya ada kan? pemikiran gitu. Makanya lu ada pemikiran, wah gue mau ikut teman gue yang kerja di judol yang resmi biar gajinya lebih tinggi. Ada pemikiran begitu. Iya, soalnya dia juga aman-aman aja kan. Iya. Ya. Kalau yang resmi kan pulang pergi aman. Iya. Denger sih. Emang begitu bang. Terus? Pas saya dijemput, dibawalah saya ke apartemen tuh. Gak lamanya di situ emang masih aman-aman aja tuh bang. Pas saya udah dapet sebulan, di situ saya udah mulai dapet ini perlakuan kasar Sama? sama orang sono. Itu nggak tahu, pokoknya itu orang yang kerja di sana, penjaga apa namanya? Kayak ibaratnya kayak penjaga di sono, leader di sana tuh nggak pernah saya lihat di Indo. Orang mana? Orang Indo. Orang Indo. Orang Indo juga padahal. Leadernya orang Indo. Iya bang. Lu kerja di apartemen? Iya. Oh, kantornya di apartemen. Iya kayak gitu. Terus apa perlakuannya? Awalnya nih ya. Hari pertama lu kerja, nah lu ngapain? Coba. Pas hari utuh pertama. ceritanya ya. Hari pertama mah nggak terlalu inilah, belum terlalu kelihatan bang. Nyampe target gitu saya kan. Pas udah semingguan masih aman-aman aja. Pas nyampe sebulan bang, di situ bang, awalnya tengkuk tuh, tengkuk leher Ya diapain? digebuk pakai bambu, kayu. Ya tahu. Kayu. Gara-gara cuman nembus target 15 apa? 15 orang. Target lu itu per orang apa omset? Per orang. Kalau di marketing sales tuh Per orang diapain tuh? Berhasil depo atau memang ngecek berhasil doang? depo Berhasil depo. Iya. Berapapun deponya? berapapun. Mau 50.000 dihitung. Iya, dihitung Oke. berapa aja. Nah, 1 bulan berjalan nih. Berapa omset lo? Nyampe berapa ya? Tahu nggak? Ingat nggak? 100 mah ada dah. 100 jutaan. Iya, 100 jutaan mah ada dah. Oh, sudah lumayan itu. Ya lumayan, cuman kan manusia bang, gak ada kurang-kurangnya. Gaji lu kan 8 juta. Oh, juta. Di atas UMR. Ya, Iya. Di peak gaji lu 3 juta. Ya kan? Di sana 8 juta. Kecil bang kalau dibagi di sana mah. Iya, mahal ya biaya makan. Lu Mahal, ditanggung? Bang. Hah? Ditanggung makan nanti itu bersih tuh gaji. Iya, Bersih. Terus apa-apaan yang lu beli di sana dengan gaji 8 juta? Udah makan, belanja, udah gitu bang. Belanja apa? Ya kayak baju gitu. Baju. Cewek aja baju. Baju buat sehari-hari aja. Ya mau gimana lagi bang? Baju banyak, memang lu bawa ke Indo ntar pulang. Orang nggak boleh kemana-mana. Ya maksudnya kalau gaji itu 8 juta kan bisa nabung tuh. Iya, saya tabungin. Ada mah ada. Ada. Iya. Oke. Bulan pertama dapat omset 100 juta. Bulan kedua. Bulan kedua. Bulan pertama lu udah dipukul ya? Udah bang. Udah. Pukulnya udah tuh guna. bercanda kita tuh wah gitu. Dikit lah. Biru dikit. Biru dikit. Iya. Ya hari pertama wajar. Bulan pertama. Bulan kedua. Bulan kedua tuh ya. Bulan kedua omsetnya cuman 80-an kalau nggak salah. Di situ tuh. Turun. Iya. Saya mulai ditampar lah, gitulah. Grafik lu udah naik begini turun lagi. Iya. Nah, Iya. Ditampar, dipukul. Pakai apa pukulnya? Kalau dipukul pakai tangan. Pakai tangan. Iya, ditampar. Gini apa gini? Begini, Bang. Apanya bagian apa yang dipukul? Sini. Itu kan bagian Leher. tulang di situ. Iya. Pipi, muka. Udah pada bengkak biru badan saya waktu di sana. Waktu di sana, lu Iya. nggak sempat foto. Kagak, Bang. Kenapa nggak difoto? Nggak boleh. Kan HP pribadi kan disita kalau udah di sana. Kalau yang di scam. Oh, Di sana tuh harus pakai HP operasional sono. kalau pakai HP operasional foto taruh di Google Drive nggak bisa?
Gak bisa bang. Terpantau itu. Oh terpantau. Kayaknya ya. Ada IT-nya juga ya. Bisa jadi bang. Jadi kita nggak bisa mengumpulkan barang bukti. Gak bisa. Oke, nanti ada barang buktinya nih. Nih jangan skip nih ya. Iya. Ada barang bukti yang benar-benar fakta. Ini baru pulang dari Kamboja nih 3 bulan. Baru ya. 3 bulan. Ada bukti nanti di akhir kita akan tunjukkan. Nggak bisa dibantai. Iya benar. Bulan kedua lo omset 80 juta. Itu udah mulai menurun. Menurun. Heeh. Lo ditampar, dipukul. Iya. Terus apa lagi tuh? Ini langsung aja ke bulan ketiga tuh. Boleh, lu cerita aja. Kalau bulan ketiga itu udah parah banget tuh bang. Parahnya? Parahnya itu bener-bener omset itu udah pada turun bang. Omset siapa? Omset saya. Sebagai omset saya maksudnya. Yang lainnya? Yang lainnya nggak tahu deh. Oh beda-beda perlakuannya. Beda-beda bang. Omset dihitung per kelompok atau per orang? Per orang kalau di saya. Kalau saya semakin turun. Kalau ya itu awal pertama doang. Pas waktu 3 bulan tuh itu malah menurun 40 kalau. Makin menurun loh. Iya. Malah Yang- makin habis juga sih. Yang berangkat waktu itu berapa orang? Yang dari Yang saya yang dari bos lo yang dikasih 80 juta. 10 kalau nggak salah. 10 orang. 10 orang. Iya. Mm-mm. Dan itu apa kerja apa aja? Misalnya marketing doang apa ada yang lain juga? Marketing 5. 5-nya lagi? CS CS. sama apa ya? CS operator sama admin itu sama gak sih? Sama itu. Sama ya. Sama. Udah cuman itu doang yang saya ingat. Yang sering mendapatkan pukulan atau intimidasi itu apa? Sales, marketing sales. Oh iya ya. Iya. Karena di apa namanya? Ya itu Ya, kejar target. tolak ukur perusahaan ya. Nah, Gajinya sama nggak sama CS? enggak, Bang. Lebih tinggi? Lebih tinggi CS. Oh iya. Iya. Kalau CS nggak dipukul? Kagak. Bang. Kenapa lu nggak ngelamar jadi CS aja? Nggak tahu juga sih. Soalnya kan marketing sales sama ini apartemennya juga beda, Bang. Beda blok gitu. Oke. Pokoknya yang di saya nih ya, korban ya, cuman ada 3. Iya. Saya, teman saya lagi udah. Itu yang mendapatkan Perilaku. intimidasi. Iya. Sama pelakunya dipukul juga. Sama, malah lebih parah dia sampai sebadan-badan itu di strum. Ini untung saya tangan doang, tangan juga lumayan nyeri, Bang. Iya. Iya. Oke, boleh ditunjukin Gak bagaimana? Gak apa-apa, tunjukin aja. Kameranya di sini nih. Lo mungkin begini, gini. Gini kali ya. Coba. Ada kelihatan nggak situ? Tuh. Itu bekas apa? Strum. Disetrum. Iya. Ya Allah. Ya itu kemana-mana tuh apinya tuh. Langsung bunyi gak disetrum? Gitu. Iya begitu, Bang. Ya karena percikannya nih, tuh. Oke, ini barang bukti nih yang gua mau. Boleh digini mas, di sini mas. Kemana? Nih, Kelihatan. Banyak kok. Nggak aku. gini. Ya. Oke, udah. Cukup. Bulan keempat, 40 juta. Bulan ketiga tadi. Iya. Terus bulan keempat berapa omsetnya? Bulan keempat saya Iya. itu sedikit stabil lah. Udah mulai stabil. Iya stabil ya, cuman kan pikiran udah kemana-mana, Bang. Karena sering disiksa. Iya, satu kan pernah denger yang sampai dijual tuh organ-organnya. Nah saya udah mulai begitu. Barulah saya Bulan keberapa nih? Mulai mikir begitu? bulan keempat. Bulan keempat. Iya udah ada niatan kabur itu. Iya. Terus Saya cari pertama saya cari dulu dari Facebook cari apa tuh? temen ini, kontak temen saya yang di judul resmi. Tahu? Tahu Kenal Facebooknya? Bang, masih ingat saya. Soalnya teman kecil saya kan. Nah, carinya di mana? Kan kamu nggak ada HP. Apa? Kamu nggak ada HP di sana. Kan bisa sembari kerja di sana buka Facebook dikit, IG gitu. Oh, Kecuali- enggak kelacak emang. Enggak, kecuali WA.
Kalau WA itu bener nggak boleh, Line. Kan kalau di sono kebanyakan yang pakai Line tuh. Kayak gitu. Saya carilah teman saya kan. Ternyata deket bang. Iya. Jadi itu ya di sana nih bang ya. Apa namanya? Kayak satu blok itu orang Indo semua, makanan juga orang Indo semua bang. Makanan orang Indo. Iya. Yang jualan? Yang jualan masih orang-orang Indo juga. Tapi dia nggak judol dia memang pure jualan di sana. Oh kurang tahu deh kalau itu. Saya nggak nanya. Pokoknya saya dengar dia bahasa Indo ya kan. Ya berarti orang Indo deh. Oke. Makanya saya apa-apa nongkrong juga di situ doang, nggak boleh kemana-mana lagi. Oke, itu kayak apartemen. Iya, kayak komplek lah. Oh, kayak gini lah. Towernya banyak. Iya, towernya banyak. Jadi turun tuh satu blok itu isinya orang Indo semua yang jualan. Iya, pecel lele ada. Oh ya? Iya, nasi uduk ada bang. Di sono. Satu porsi pecel lele berapa di sana? Di sono. Kalau di rupiahkan? Iya, kalau dirupiahkan main bang. Berapa? 20.000. 20.000? 30.000? Iya. Oh iya, lebih tinggi ya? Lebih tinggi bang. Di sini kan paling 20.000 ya? Ya paling mahal kalau di sini. Iya. 17-20 lah. Iya segituan lah kalau di sini. Oke, akhirnya lo ketemu teman lo di Facebook. Ketemu bang. Jadi ternyata dia di blok situ juga. Enggak. Atau beda? Enggak beda. Kayak ini kan boleh sebut ini. Jangan. Jangan. Nanti banyak yang kesini ya. nanti. Ya pokoknya beda itu doang. Sebelah nama Berapa sebelah kilo? Tuh. Apa? Berapa kilo? Deket lah bang. Nggak nyampe. Ada 5 kilo. Ada lah. Deket. Deket banget. Nah untungnya di situ bang. Itu nggak tahu emang rezeki saya apa gimana kan. Nah dia juga balasnya lumayan lama bang. Kenapa? Ya nggak tahu ya. Mungkin sibuk juga, jarang buka Facebook juga kali. Kalau resmi bebas. Bebas bang. Liburan boleh bang. Sumpah bang. Bolak-balik Enak, boleh. Iya enak bang. Makanya iri. Akhirnya dia kontak saya. Dibalas saya gitu. Apa isinya waktu itu ngomong? Gue bilang, lu dipindahin ke Kamboja. Dia yang nanya? Iya dia yang nanya. Awalnya saya ngechat. Nah dia bilang, saya bilang iya, tapi gue gini dapat perlakuan gini. Saya cerita semua bang ke dia bang. Ya lu sih apa namanya nggak mau lu cari tahu. Ya lu gimana, orang gue chatin lu aja susah. Ya baru tuh saya dikasih sama dia. Udah lu mending balik. Mending balik caranya gimana? Ntar gue bantuin sama temen gue, dia ada bang. Dibantuin sama temennya lagi. Balik ke Indo. Iya, balik ke Indo. Yang ngejemput saya itu bukan teman saya langsung. Berarti dia suruhan? Suruhan teman saya. Orang Indo juga? Orang Indo juga. Gimana peristiwa waktu itu di situ? Pas kabur proses penjemputan kabur. Ini udah kita mulai cerita ke proses kabur. Iya. Emang berapa lama di sana? Kan tadi kan bulan keempat. Bentar dong. Oh, nggak sampai 5 bulan? Nggak sampai. Oh, berarti bulan kelima itu udah kabur? Iya, makanya masih hangat-hangat nih. Iya. Berarti lu dijemput sama temannya teman lu? Iya. Gimana prosesnya? Bilang, kata dia, Rick, minum dulu. Nih, lu apa namanya ntar dijemput sama orang-orang ini, dikasih tahu fotonya dari Facebook kan. Oke, siap. Ya udah. Saya gimana caranya itu bang? Yang penting saya kabur sendiri, nggak tahu yang lain lah. Maksudnya udah masing-masing aja bang. Pemikirannya karena memang udah gimana bang, daripada mati. Di sana ada yang jaga? Di sana ada aja. Gimana cara lu lolos? Jam 3 itu udah mulai pada sepi bang. 3 pagi? 3 pagi. Ada gerbang? Ada, malah saya lompat. Untung security-nya di sono sering patroli gitu bang, penjaganya. Untungnya kenapa emang dengan security? Ya jadi saya gampang gitu kaburnya. Oke, sebentar. Lu kabur ada CCTV situ? Ada bang. Gak ada yang pantau? Nggak ada sih kayaknya. Tapi ini
Saya yakin ini saya lagi Dicari. iyalah pasti. Makanya kan saya nggak mau. Ruginya apa buat mereka? Kalau lu nggak kerja di sana? Ruginya enggak, takutnya dia tuh saya nyebarin semua. Speak up. Speak Nah, up. ini kita lagi speak up. Iya, makanya dak-dikdukser juga. Jangan takut, santai aja. Dan kita nggak ngasih tahu alamatnya. Iya. Ini kan kita ngasih tahu motif-motifnya seperti ini. Ah. Tujuannya supaya jangan ke sana, Mm-mm. ya kan? Nanti yang lu cari kan orang Indo juga Iya. buat calon korban. Ah, Oke, bisa. tahan dulu. Apa untungnya security yang mundar-mandir itu buat lu? Dibantu? Enggak, bantu mah enggak bang. Justru kalau ketahuan, Cuman ditanya-tanya, cuman kan saya nggak ngerti bahasa. nah setelah itu lu gimana caranya lu Kabur. berhasil? Itu kan lu kan lompat. Ah, ya Setinggi apa itu ini? nggak tinggi-tinggi banget Oh, sih. bisa dilompat. Bisa Terus lu kemana setelah itu? ke itu apa namanya? Emang udah ditungguin. Kan jadi kan saya tahu tuh apa security tuh kapan kayak patroli gitu, ngecek apartemen gitu lah. Jam 3 saya kasih tahu ke teman saya, jam udah nih jam sekian nih keadaan udah sepi. Ya udah saya pokoknya sama teman saya tuh udah ditungguin di sana, jadi saya tinggal lompat doang. Emang udah direncanain bang dari 4 bulan itu. Udah apa namanya, udah dapat luka begini. Itu masih basah waktu itu lukanya. Wih, bernanah mulu bang. Bernanah. Lu diobatin nggak? Kagak diobatin. Kagak dong bang. Kagak. Tega sekali ya. Mau gimana bang, dia mau untungnya doang. Yang nyetor di sana orang Indo. Iya. Lu tahu orang Indo mana, daerah mana? Kalau dari logat ya Di mana tuh? Sulawesi. Medan, Jawa, Iya. Sulawesi. Iya. Ya udah, tinggal tahu aja. Mm-mm. Terus lu ditungguin teman lu, dijemput pakai apa? Dijemput pakai mobil gitu lah. Taksi. Iya. Kayak Grab car gitu Iya. di sana. Terus kemana? Ya, pokoknya saya langsung apa namanya, dibikinin dulu password lagi. Pokoknya alhamdulillah bang, teman saya tuh punya tabungan. Jadi saya emang teman dari kecil juga bang. Dia juga bingung mau nampung saya di mana kan. Takutnya dicari-cari juga. Yang waktu kabur tuh, yang sampai ke hutan, pernah denger bang? Pernah? Nah itu PT saya. Apa? PT saya. Oh itu? Iya. Yang sampai ke hutan-hutan itu? Iya. Itu. PT saya. Sebelum saya ke apa namanya, ke Kamboja, dipindahin ke Kamboja itu. Itu tahu dari omongan sama adalah cewek. Waktu kerja di PIK dia yang ngomong, saya sempat nggak percaya karena kan perlakuan di PIK kan baik-baik aja bang. Ya udah nggak berani lah di sini mah. Makanya pas di sono Kali berani di sini begitu. iya Bakar ya rukonya. udah gelap mata dia. Oke. Kalau judi scam itu pasti nggak dibayar ya, yang Nggak dibayar, Bang, pemainnya jelas. ya. Iya. Pasti itu. Pasti nggak nggak dibayar itu. Nggak. Oke, udah paham di situ. Akhirnya lu dibawa sama teman lu pakai mobil Grab lah gitu ya. Iya. Taksi Saya- online. Saya nginep di apa namanya, penginapan temennya teman saya tuh hampir 2 minggu. Penginapan rumah, apartemen atau apa? Kayak apartemen gitu, cuman lebih jauh dari situ bang. Oh. Oh, Udah di situ pulang pergi dia ke tempat kerjanya atau iya, bagaimana? pulang pergi. Teman yang jemput lo ini main apa, kerja judul juga? Iya, satu PT sama teman saya Resmi. resmi. Makanya sampai punya dia juga punya sampai usaha di situ. Oh iya? Iya. Wih, berkah ya Ya itu sih. tukang pecel dia. Tukang pecel. Iya dia. Kalau tukang pecel di sana mah nggak ada apa-apain ya? Enggak bang. Kenapa lu nggak jadi tukang pecel di sana? Lu kesana aja sekarang di tukang pecel emang nggak mau? Mau aja sih. Lu lumayan. Iya. Cuma kan duitnya Iya. kayaknya lebih gede. Tergoda. Iya. Oke. Jadi dia, berarti dia benar-benar yang
punya visi ya dia ya. Iya. Kerja terus berbisnis gitu ya. Oh, oke. Terus Ya, saya hampir 2 minggu tuh di sana. Urusan udah kelar, barulah saya dipulangin. gimana caranya teman lu bisa buatin paspor? Kurang tahu dong saya bang, makanya saya berterima kasih banget sama dia. Ada orang kepercayaan. Pasti ya. Iya, kayaknya. Oke. Soalnya- lanjut. Sampai berani ngeluarin uang segitu bang. Iya, teman masa kecil. Iya, ya cuman ya kan dia punya kebutuhan juga di sana. Iya pasti. Iya, apalagi dia di sana tinggal sama ceweknya juga kan. Istrinya apa ceweknya? Ceweknya Ceweknya kerja juga. kerja juga di satu situ. Satu situ. PT? Satu PT. Yang tadi saya bilang bang, Boleh itu kerja boleh. pacar satu PT. Yang tadi saya bilang di PIK, Oh. itu tuh dia orang. Oh, cuman PT-nya aja beda. Iya, PT-nya doang beda. PT-nya dia bener. Iya, Lu zong ya. Terus, parah lah pokoknya bang. oke, 2 minggu lu ditampung di rumah. Iya, ditampung. Paspor udah ada. Paspor udah ada. Tas, baju-baju saya di sono. Yang lama. Iya, sampai nggak ke bawah bang. Yang lu beli itu. Iya, nggak ke bawah. Lagian lu beli baju sini-sana. Buat apaan? Kirain kayak di Indo gitu. Pas lebaran bisa dipakai gitu. Oh iya gitu bang. Parah pokoknya bang sono. Terus? Kapok lah. Kapok. Lu udah punya paspor itu nanti buat apa itu, mau buat pulang atau buat kerja lagi di sana atau gimana? 2 minggu kan di sana? Iya, buat pulang doang bang. Nah. Udah gimana mau kalau orang udah trauma udah nggak akan lagi. Tinggal minta aja sama teman lu kerja di judi yang itu yang Udah resmi. gampang bang. Kenapa? Nggak gampang di sana. Nggak tahu kenapa ya. Saya minta saya balik ini nih. Boro-boro balik. Orang saya lagi nginep, saya minta kerjaan aja nggak bisa. Nggak bisa. Iya, Bilangnya gitu bilangnya nggak bisa. penuh. Iya, penuh gitulah. Bukannya nggak mau bantu, emang udah penuh juga kata dia. Oh ya udah nggak apa-apa kata saya. Akhirnya diselamatkan. Iya, alhamdulillah ya bang. Terus ongkos pulangnya Ongkos pulang ke mana? ke Indo? Ke Indo. Ini udah belum pulang ya? Belum pulang bang. Terus selama 2 minggu itu ngapain di situ? Ditampung. Ditampung. Iya. Jajanin, makan. Kayak gitu lah. Lu dinafkahin lah di Iya, sana ya. bener-bener gembel bang. Sumpah. Lu nggak ada gaji emang? Gak ada bang. Kan ketinggalan apa pribadinya. Oh, Di emang sana. gajinya pakai cash atau pakai banking? Kalau di sana tuh cash. Cash. Iya. Bukannya setiap bulan digaji? Setiap bulan digaji. Ini kan Nih, udah 4 bulan tuh di sono. kan gajinya cash nih. Gaji cash. Saya tampung, saya kirimin ke orang rumah buat Lewat? buat masukin ke BCA gitu. BCA saya yang di Indo. Oh, lu ada ATM juga berarti? Ada di sono kan disiapin dari bos ya. Ada. Lu terima 8 juta nih. Lu kirim ke kampung berapa? Sekitar 20 lebih mah ada. Oh, berarti akumulasi dari beberapa bulan itu. Iya. Nah, kirim ke kampung tuh. Berarti 8 kali 4 32 juta, berarti 20 jutaan. Sisanya lu buat kebutuhan sana. Iya di sana. Nah, oke. Berarti lu minta tolong. Berarti lu punya rekening BCA waktu itu di sana. Buat kirim ke keluarga. Punya. Ya cuman kan HP pribadi disita sama di sono. Oh, di HP itu. Iya. Lu nggak bawa ATM-nya? Kagak bang. Kenapa? Nggak ada nggak ada kartunya saya bikin. Tapi ATM BCA di sana ada? Nggak ada kayaknya. Oh, pakai kartu ATM lain kan bisa. Iya, ATM sono. Mesin lain kan bisa. Cuman lu masalahnya nggak ada kartu. Iya, nggak ada kartu. Berarti sisa dari tadi kan 32 juta tuh, lu kirim 20 juta. Sisanya itu lu habisin di situ. Iya. Buat kehidupan di sana lah. Oke, setelah 2 minggu dinafkahi sama teman di sana, lu dikasih makan segala macam. Ceritanya bagaimana? Ya kayak tiap pagi tuh itu juga makan sehari sekali.
Sama teman lo? Iya. Tegas sekali. Enggak, jadi sama temennya teman saya, bukan nama teman saya langsung. Ya tahu. Cuman berarti lu baru kenal di situ sama orang itu. Iya, Bang. Itu kepercayaan teman saya. Lu nggak dikasih duit sama teman yang pertama? Dikasih. Kalau Buat makan di situ? Iya, dikasih, cuman kayak dipegangin 200.000 kalau dirupiahin mah. Ya cukup lah. Nah setelah itu? Setelah itu ya kayak gitu aja Bang terus. Selama 2 minggu lebih? Iya 2 minggu lebih. Berapa lama sih ditampung sih? Di 2 minggu doang. 2 minggu doang? Iya 2 minggu doang. Setelah itu lu? Itu apa udah pada beres tuh, diberesin sama teman saya. Barulah saya dipulangin sama teman saya. Sampai ikut. September berarti kejadiannya. September, Iya. Oktober, November, September, Oktober, November, Desember berarti. Pokoknya masih baru banget Bang. Baru banget ya. Iya. Ini masih Akhir tahun 2025 lah. iya. Udahlah. Nggak usah ikut-ikut begituan. Nah, prosesnya lu ditampung terus pulang itu bagaimana itu? Ongkosnya apa segala macam? Ongkosnya itu ditampung sama teman saya. Oh ditanggung sama teman lu? Iya. Dia semua pokoknya. Tapi pas saya balik, saya ganti setengahnya. Dia nggak mau. Berapa ongkosnya? Pokoknya saya balikin ya. Saya balikin itu 50, setengahnya dia nggak mau. Nggak tahu kenapa. Maksudnya 50%. Iya 50%. Berapa harga tiket? Harga tiket nggak tahu dah. Soalnya dia yang beli semua kan Bang. Jadi saya tinggal bawa diri doang. Yang lu ganti waktu lu ke Indo itu berapa? Sekitar 60-an. 60 juta. Kenapa 60 juta? Emang tiketnya berapa dari Enggak, jadi tuh saya mikirnya tuh kayak berasa berterima kasih banget Bang sama dia. Karena kan ditampung. Tapi gak sebanyak itu kali. Lu dikasih 200.000. Iya kalau nggak ada dia gimana? Ya tahu 200.000 dikali 4 minggu ya. Iya. Sebulanan lebih. Enggak segitu juga. Enggak, kok saya tuh mikirnya kalau nggak ada dia tuh habis kayaknya. Nggak bisa pulang juga. 60 juta itu duit lu? Duit Iya lu? duit simpenan itu. Yang lu kirim-kirim itu? Yang dari masih kerja di Indo, yang di PIK itu sampai di Kamboja itu. Lu simpan di emak? Iya, di orang rumah. Orang rumah? Itu nggak dipakai apa gimana? Kok masih utuh? Ya dipakai dikit-dikit mah ada. Sama orang. Lu balikin lagi ke teman lu? Iya. Serius nih nanya ini, serius lu ngasih segitu? Iya Bang. Teman lu nerima? Nerima. Karena ya saya berterima kasih banget sama dia. Iya paham, cuman kerja keras lu selama ini kan jadi habis duit lu. Ya tapi kayak sekarang nih, saya kan belum ada nih. Kemudian dia kadang ngirimin. Oh gitu, lu dikasih juga. Iya dikasih juga. Lu kan berarti ini udah proses pulang nih. Udah. Ya berarti yang nganter ke bandara Kamboja itu? Yang temannya teman lu. Iya, yang nampung saya. Oke, diantar ke ini, ke bandara Kamboja. Setelah nyampe situ, lu ditanya nggak? Sama siapa? Sama bagian imigrasi apa gitu? Iya Bang, ditanya Bang. Jawabnya apa? Kan di situ apa namanya sama ini ya, sama temennya teman saya tuh. Iya. Dia yang ngomong, saya kan emang nggak bisa bahasa Inggris juga kan. Katanya ini orang dari mana, liburan gitulah. Oke. Baru tuh ditanya rekeningnya mana, kan rekening. Iya. Jadi gini nih Bang, kalau udah nyampe di Indonesia nih, itu rekening lah, kayak itu harus dicek itu Bang. Kalau habis dari Kamboja. Buat apa rekening? Takutnya ada apa namanya? Ada utusan dari judol juga. Oke. Sekarang udah penghujung waktu. Apa pesan-pesan? Berarti lu udah nggak mau kesana? Nggak mau Bang. Udah kapok loh. Lu nggak mau kerja di yang resmi deh? Gaji lu 15 juta deh. Mau, cuman belum ada sampai sekarang. Belum ada akses ke sana. Iya. Dan di Indo juga lu tahu sendiri kan susah kan? Iya, ini aja belum Bang. Belum sama sekali dapat kerja. Sampai sekarang 3 bulan ini belum dapat. Belum.
Ya ini PR pemerintah dan pengusaha sih ini biar teman-teman kita nggak kesana sih ini. Iya. Tapi pesan-pesan lo buat orang-orang yang lagi ini mau kerja ke sana yang scam atau yang resmi bagaimana ini? Apakah memang harus pergi ke sana atau emang harus cari dulu di Indo atau bagaimana sih? Harusnya sih kalau bisa ya. Kalau bisa nggak ke sana ya Kalau bisa iyalah. di sini lah. Iya di sini aja Karena lah. lu udah Iya dapat kalau perlakuan kayak gitu. iya. Kalau menurut saya udah mendingan nggak usah lah yang berhubungan Kamboja tuh. Oke. Iya. Oke udah nunggu ya. Terima kasih banyak sudah berbagi Iya. cerita. Semoga ini bermanfaat dan ya ada yang nonton supaya nggak ke sana. Terima kasih. Iya. Ya. Iya. Mas, bos.